Halo para bunda hebat dimanapun berada, selamat datang ya. Hari ini kita mau ngobrolin sesuatu yang deket banget sama kita semua. Sebuah percakapan dari hati ke hati tentang suka dukanya jadi ibu di zaman modern. Ini bukan soal gimana caranya cuma bertahan hidup, tapi gimana kita bisa benar-benar tumbuh dan bahagia ngejalanin peran yang luar biasa ini. Oke, kita mulai dari kalimat ini ya. Pasti banyak di antara kita yang sering banget dengar kalimat ini atau bahkan ngerasain tatapan yang meremehkan. Ini kan kesalahpahaman yang umum banget, yang sering jadi awal dari beban yang nggak kelihatan. Padahal aslinya jauh lebih rumit dari itu, bener nggak sih? Nah, dalam beberapa menit ke depan, kita bakal kupas tuntas perjalanan ini bareng-bareng. Pertama, kita bakal kenalan sama beban tak terlihat yang sering kita pikul. Terus, kita cari tahu kapan rasa lelah itu berubah jadi burnout. Setelah itu, kita bongkar kunci solusinya, dan yang paling penting, kita sadar kalau kita tuh nggak pernah sendirian. Yuk, kita masuk ke bagian pertama. Beban tak terlihat. Bagian ini penting banget buat ngevalidasi semua yang Bunda rasain setiap hari. Biar kita semua ngerasa, ternyata aku nggak sendiri, perasaanku ini nyata. Bener banget. Jadi, ibu itu nggak ada jam kerjanya ya kan? Dari ngurusin kerjaan rumah yang nggak ada habisnya, mastiin nutrisi anak, sampai jadi manajer emosi buat seisi rumah. Ini pekerjaan non-stop yang nguras energi bukan cuma fisik, tapi juga mental. Coba deh Bunda renungin, pernah ngerasa kepala tuh penuh banget sama daftar kerjaan yang nggak ada ujungnya? Atau tiba-tiba gampang marah tanpa sebab yang jelas, bahkan sampai ngerasa kewalahan terus-menerus, dan yang paling dalam ngerasa kayak kehilangan diri sendiri? Kalau iya, Bunda nggak sendirian. Ini semua perasaan yang sangat nyata dan valid. Sekarang kita coba naik satu level ya. Ada beda besar loh antara sekedar capek sama kondisi yang lebih serius. Nah, di bagian ini kita bakal kasih nama buat kelelahan luar biasa yang mungkin lagi Bunda rasain, yaitu burnout. Jadi burnout itu bukan sekedar, aduh capek terus tidur cukup besoknya seger lagi. Bukan, ini adalah kondisi kelelahan yang udah numpuk akibat stres yang terlalu lama dan terlalu berat. Ini adalah sinyal dari tubuh kalau kita udah sampai di batasnya. Gejalanya itu khas banget, bukan cuma capek fisik, tapi juga semangat yang hilang. Dulu suka masak, sekarang lihat dapur aja udah males. Rasanya kayak terjebak di rutinitas yang sama setiap hari. Belum lagi rasa cemas yang berlebihan, atau bisikan di dalam hati yang bilang kita ini bukan ibu yang baik. Nah, mengenali gejala-gejala ini adalah langkah pertama untuk pulih. Dan ini nih yang paling krusial. Burnout itu efeknya kayak domino loh. Kalau bundanya nggak oke, seisi rumah bisa kena imbasnya. Hubungan sama pasangan jadi tegang. Anak-anak juga bisa jadi lebih rewel karena mereka ngerasain energi kita. Jadi ngerawat diri sendiri itu sebenarnya adalah cara terbaik untuk ngerawat keluarga. Oke, kita udah paham masalahnya. Sekarang waktunya kita buka kotak peralatannya. Di sini ada dua alat super ampuh yang bisa bantu Bunda buat ngambil lagi kendali atas energi dan kebahagiaan Bunda. Nah, ini dia. Kalimat ini tuh benar-benar kunci. Kita sering banget kan berharap pasangan tuh ngerti tanpa kita perlu ngomong. Capek, pengen dibantuin, tapi kita cuma diam aja sambil pasang muka kusut. Padahal komunikasi yang jelas itu adalah skill yang harus dilatih. Lihat deh perbedaannya di sini. Kelihatan banget kan? Kalimat pertama itu nadanya menuduh. Kamu bikin pasangan langsung defensif. Tapi kalimat kedua, kita mulai dari aku, kita ngomongin perasaan kita. Hasilnya jauh lebih positif dan solutif. Ini contekan praktisnya, ada 5 langkah simpel. Intinya, ngomong yang jelas apa maunya, nggak usah pakai drama, fokus ke perasaan aku, tapi juga dengerin pasangan, dan cari jalan tengah bareng-bareng. Gampang kan buat dicoba? Oke, alat kedua. Ini penting banget. Me time. Tolong buang jauh-jauh pikiran kalau me time itu egois atau buang-buang waktu. Enggak sama sekali. Anggap aja ini lagi ngecas handphone. Kalau baterainya habis, ya nggak bisa dipakai kan? Sama kayak kita. Jangan mikir me time itu harus yang mahal atau lama. Enggak sama sekali. Punya waktu 5 menit aja di sela-sela kesibukan, itu udah cukup banget. Cuma duduk diem, nikmatin kopi panas, atau dengerin satu lagu favorit. Itu bisa jadi penyelamat loh. Nah, kalau waktunya ada lebih sedikit, sekitar 15-30 menit, pilihannya jadi makin banyak. Bisa mandi air hangat lebih lama, nonton drakor 1 episode, atau sekedar scroll media sosial tanpa tujuan. Apapun yang bikin Bunda seneng, lakuin aja.
Dan kalau Bunda bisa investasi waktu lebih dari 30 menit, wah, dampaknya luar biasa. Pergi ke salon, ikut kelas yoga, atau sekedar jalan-jalan sendirian di mall. Saat Bunda kembali ke rumah, Bunda bukan lagi ibu yang lelah dan gampang marah, tapi versi yang lebih segar, lebih sabar, dan lebih bahagia. Oke, kita sampai di bagian terakhir. Dan pesannya kuat banget, menjadi ibu itu bukan pekerjaan solo. Kita butuh tim, kita butuh dukungan. Ingat selalu, Bunda tidak sendirian. Kita harus ubah pola pikir ini ya. Minta tolong ke pasangan buat gantiin popok atau sekedar curhat ke sahabat kalau kita lagi capek, itu bukan tanda kita lemah atau gagal, justru sebaliknya. Itu tanda kita kuat karena kita tahu kapan butuh bantuan. Makanya, penting banget buat punya geng atau support system. Bisa teman dekat, ibu-ibu tetangga, atau bahkan komunitas online yang isinya ibu-ibu juga. Berbagi cerita sama orang yang bener-bener ngerti, tuh rasanya melegakan banget. Dan ada kalanya dukungan dari teman dan keluarga aja belum cukup. Dan itu nggak apa-apa banget. Sama kayak kita ke dokter pas badan kita sakit, mental kita juga butuh dokternya sendiri. Pergi ke psikolog itu bukan aib, tapi langkah bijak untuk menyayangi diri sendiri. Coba perhatikan tanda-tanda ini baik-baik. Kalau Bunda ngerasain ini terus-menerus, misalnya jadi nangis terus tanpa sebab, atau jadi gampang banget marah ke anak, mungkin ini saatnya mencari bantuan profesional. Ini adalah langkah paling berani yang bisa Bunda lakukan. Jadi kesimpulannya apa dari semua obrolan kita? Simpel aja sebetulnya. Semua yang kita bahas dari komunikasi, me time, sampai minta tolong, itu semua intinya satu. Kebahagiaan Bunda itu adalah fondasi dari kebahagiaan seluruh keluarga. Ibu yang bahagia adalah jantung dari rumah yang bahagia. Sebelum kita selesai, aku mau ninggalin satu pertanyaan ini buat Bunda. Nggak usah yang muluk-muluk. Mungkin cuma mau minum teh 5 menit aja tanpa diganggu. Atau mungkin mau telepon sahabat. Apa satu langkah kecil yang akan Bunda ambil untuk diri sendiri hari ini juga? Pikirkan, dan yang paling penting lakukan ya Bun. Terima kasih sudah menyimak.